Peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak-anak di bawah 12 tahun dan korbannya, anak perempuan usia 7 tahun di Mojokerto. Ini kabar tidak menyenangkan karena pelakunya adalah anak-anak dan korbannya juga anak. Dari peristiwa ini muncul pertanyaan, kenapa ini terjadi? Mengapa anak terinspirasi melakukan kekerasan seksual secara bersama-sama? Karena dilaporkan pelakunya adalah 3 orang dan korbannya putri usia 7 tahun yang masih tetangga dari korban. Komnas Perlindungan Anak bertanya kepada kita semua, mengapa ini terjadi? Apa yang salah? Bisakah kita akan salahkan anak-anak itu semata? Apakah kita hanya mengatakan bahwa ini adalah anak nakal? Apakah kita harus mengatakan kepada anak ini adalah anak yang tidak terdidik? Namun justru apakah pertanyaan ini ditujukan kepada keluarga dari pelaku? Ada apa proses pendidikan, pengasuhan yang terjadi dalam 3 orang pelaku kekerasan seksual itu? Apakah orang tua tidak memberikan perhatian terhadap anak-anak kita dari peristiwa ini? Tentu itu pertanyaan yang wajib kita jawab masing-masing. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sekalipun anak melakukan kejahatan seksual seperti ini, anak tidak boleh diancam seumur hidup, hukuman mati, dan bahkan lebih dari 10 tahun. Karena inilah menurut saya harus menjadi pertanyaan keluarga. Apa yang sudah kita lakukan dalam proses pengasuhan terhadap anak-anak kita? Apakah kita yang lalai? Ayo kita jawab dengan sendiri. Karena peristiwa-peristiwa ini bukan hanya terjadi di Mojokerto, tapi hampir di semua tempat peristiwa yang dilaporkan kepada Komnas Perlindungan Anak hampir sama kejadian. Tahun lalu di awal November kami juga menangani kejahatan seksual yang dilakukan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban di daerah Koja, Jakarta Utara. Perilaku kejahatan seksual itu meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Mungkin saja juga meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dan anggota masyarakat lain. Ini juga memprihatinkan. Sebuah pertanyaan tentunya, ada apa dalam keluarga ini? Sudah apakah yang kita lakukan proses pendidikan, edukasi kepada anak kita? Sudahkah kita ciptakan rumah kita yang terus bersahabat dengan anak? Rumah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, mengajarkan hal-hal yang baik, menghargai sesama. Apakah itu sudah kita lakukan? Itu pertanyaan mendasar. Memang anak itu salah, memang itu anak salah. Tidak kita katakan bahwa itu tidak salah. Tetapi persoalannya adalah kita harus tarik di dalam diri kita sebagai orang tua yang punya kewajiban untuk melindungi, membina dan mendidik anak kita. Ayo kita perhatikan anak kita di sekitar kita. Kita didik anak kita. Dan kita sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Supaya kita tahu apa yang akan terjadi dalam diri anak.